Baik, ma'asyiral hadirin rahmatillah azza wa jalla. Sore ini akan kita ambil insyaallah masuk kita ke bab yang baru, fadlu al-dzikri wal Quran, keutamaan zikir dan Al-Quran. Terakhir kita menyebutkan tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabatnya Abu Hurairah, demikian juga dari hadiah dari Abu Dzar radhiyallahu Abu Darda radhiyallahu anhum jami'an. Baik, kita baca. Iqra alaina Hamzah, fadhal. Bismillah, alhamdulillah. Mana mic-nya, Bang? Lupa nurunin ngularin. Tak apa-apa, langsung dah. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Hamdan, maju Hamdan. wa man tabi'ahum bi Ini lainnya. ila yaumil qiyamah. Kami aja Rudi doang nenek. Allahumma ighfir lana wa li walidina Nen wa Hamdan. li masyayikhina wa li ustadzina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. وقال المؤلف حفظه الله تعالى الحديث الثامن عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Hadis ke-18 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dengan yang mati. Ya Allah, Masya Allah. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده sampai kepada sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, nama beliau Abdullah bin Qais. Siapa namanya? Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari, kepadanya lah dinisbatkan kabilah al-Ash'ariyun. Dan al-Ash'ariyun, kabilah Abu Musa ini, orang-orang yang punya suara Al-Quran begitu merdu di malam hari. Maka Nabi SAW mengetahui rumahnya orang-orang Asy'ariyun dengan suara lantunan Quran di malam hari. Tapi kalau sudah siang hilang, tidak tahu di mana rumah mereka. Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW 360 hadis. Ma bainal muqil wal mukthirin. Ya, tidak banyak, tidak juga sedikit. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla dengan orang yang tidak berzikir seperti antara orang hidup dengan mati. Yang zikir ini orang hidup, yang tidak zikir ini orang mati. Kaubahnya seperti rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang ditegakkan salat sunnah, rumah yang hidup. Rumah yang tidak dibacakan Quran, rumah yang tidak ada salat sunnah, maka itu kuburan, tempat orang mati. Subhanallah. Maka ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, hadithun azim. Bahkan hadis ini ablaghul ahadith fi bayani fadailil zikir. Hadis yang paling agung menjelaskan keutamaan zikir. Dan nanti akan kita belajar apa itu zikir. Wa maratibuhu, tingkatan-tingkatan zikir. Abu Hasan. Jadi hadis ini hadis yang paling agung tentang keutamaan zikir. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadikan zikir tersebut ibarat nyawa bagi badan. Nyawa bagi badan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan perumpamaan orang yang berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah Azza wa Jalla dengan orang yang tidak menyebut Allah
seperti antara orang hidup dengan mati. Orang hidup punya nyawa? Punya nyawa. Orang mati? Tidak punya nyawa. Baik. Nah, Allah Azza wa Jalla telah menamakan Al-Quranul Karim, kitabnya, sebagai ruh, nyawa. Dan kita tahu Al-Quran a'azamul zikir, zikir yang paling agung. Walau zikrullahi akbar. Zikrullah akbar maknanya Al-Quran. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan Quran itu sebagai ruh, nyawa. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad nyawa dari kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Jadi Allah Azza wa Jalla jadikan Quran itu adalah ruh. Ruhnya apa? Ruhul qulub. Nyawa bagi hati. Sebagaimana badan kita ada nyawa kita bisa hidup, maka hati itu ada nyawa baru bisa hidup. Dialah apa? Az-zikru. Zikir. Ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Nah, hamba semakin banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya semakin sensitif. Semakin apa? Sensitif. Perasaannya tinggi. Ibarat orang mendengar, pendengarannya sangat jeli, jelas, dari sekian meter sudah didengar. Nah, orang semakin banyak berzikir, hatinya semakin jeli, hatinya semakin sensitif, sehingga yang ma'ruf dianggap tetap ma'ruf, yang mungkar dianggap tetap mungkar, yang hak tetap dianggap hak, yang batil tetap dianggap batil. Kenapa? Karena hatinya hidup. Tapi sebaliknya sekarang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama adznaba al-'abdu dzamban, setiap kali anak Adam berdosa, Allah letakkan titik hitam. Nukita fi qalbi nuktatan sauda. Kalau dia istighfar akan dibersihkan, tapi kalau tidak, menebal titik hitam tersebut sehingga hatinya menjadi hitam legam, kalkuzil mujakhiyah, bagaikan belana yang terbalik, yaitu panci yang dibalik. Sehingga apa yang bisa ditumpahkan di dalamnya? Enggak ada. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Yang baik tidak dianggap baik, yang mungkar tidak dianggap mungkar. Makanya hadis azim. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Coba lihat, kalau segi keutamaan akhirat tidak bisa kita hitung. Bahkan semua amal saleh terputus apabila kita sudah masuk ke liang lahat, apabila kita sudah sampai hari kiamat, apabila sudah masuk kita ke dalam surga, yang tersisa hanya zikir. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar, wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Sampai dalam surga, penduduk surga masih mengatakan alhamdulillah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulhamuna at-tasbih wa at-tahmid kama yulhamuna an-nafas. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernapas. Jadi satu-satunya amal dari dunia sampai surga hanya amal apa? Az-zikir saja. Maka oleh karena itu disebutkan oleh para salaf, ya,
"Adz-dzakiru yadkhulul jannata wa huwa yadhhak." Orang yang berzikir dan banyak berzikir masuk surganya nanti tertawa. Masuk surganya apa? Dalam keadaan tertawa. Dan ingat, wadzikru lil ibadati, wadzikru huwa ruhul ibadah. Zikir itu nyawanya setiap ibadah. Maka Nabi SAW ketika ditanya, ya ayul haji afdal, haji mana yang paling afdal? Yang paling banyak zikirnya. Puasa mana yang paling afdal? Puasa yang paling banyak zikirnya. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Hadis ini menerangkan kita banyak ahkam, banyak fawaid. Kita ambil yang pertama, aslu kalimat zikir. Apa asal dari kalimat zikir? Az-zikru huwa khilafun nisyan. Zikir itu lawan dari kata lupa. Berarti ingat. Zikir ya lawan dari apa? Kalimat lupa. Lawan dari kalimat lupa. Berarti orang berzikir orang yang ingat. Wat-tanbih, ya peringatan. Itu semuanya namanya zikir, mengingatkan sesuatu. Nah, kemudian kalimat zikir ini thumma umila ala zikr lisan. Kemudian dibawalah makna zikir itu adalah kalimat-kalimat yang dilantunkan oleh lisan. Ini asal dari kalimat al-zikir. Namun apa hakikat zikir sekarang? Ada Haji Ramli sudah datang dia? Belum ada? Ari, ada Ari? Belum ada juga? Baik. Wastilahan, adapun zikirnya secara istilahnya sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa thana'un 'ala Allah, memuji Allah bi jamil awsafihi, dengan sifat-sifatnya yang indah, wa alaihi, nikmat-nikmatnya yang mulia, wa asma'ihi, dan nama-namanya yang maha tinggi dan maha indah. Ini dia makna kalimat zikir. Jadi kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita memuji Allah azza wa jalla dengan menyebut sifatnya, dengan menyebut nama-namanya, dengan menyebut nikmat-nikmatnya, sehingga masuklah di sana al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dia makna dari az-zikir. Maka Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan, huwa al-ityanu bil alfadh allati waradat at-targhib fi qawliha wal iktharu minha. Zikir itu adalah mendatangkan lafaz-lafaz yang dianjurkan memperbanyaknya dan dianjurkan untuk mengucapkannya. Ini makna kalimat zikir. Jadi zikir pujian kepada Allah dengan menyebut namanya dan sifatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka tidak jauh dari apa disebut oleh Ibnu Hajar, mendatangkan lafaz-lafaz yang dianjurkan untuk menyebutnya dan memperbanyaknya. Dan juga zikir itu maknanya adalah al-muwazabah 'alal amal, merutinkan amal-amal yang diperintah oleh Allah azza wa jalla, melaksanakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, yang disunnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti membaca Quran, membaca hadis, mempelajari ilmu, dan yang lainnya. Ini dia makna az-zikir. Maka ma'asyiral hadirin, kita duduk di majelis ilmu berarti sedang
berzikir. Jadi kalau kita melihat ada dua sisi. Satu, zikir ini menyebutkan pujian kepada Allah. Yang kedua, zikir ini melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya namanya zikir. Maka ya, telah disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, mereka mengatakan az-zikru zikrani. Zikir itu ada dua macam. Ya, zikir itu ada dua macam. Ini ucapan Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala. Zikrullah azza wa jalla bil lisan hasan. Menyebut Allah azza wa jalla dengan lisan kita bagus. Tetapi wa afdalu minhu, lebih afdal lagi an tadhkurallah azza wa jalla indama tusyrifu ala ma'asi. Engkau mengingat Allah ketika engkau berbuat maksiat dan engkau berhenti berbuat maksiat. Ini lebih afdal lagi zikirnya. Maka itu sebabnya penjelasan Ibnu Hajar. Jadi zikir ini bukan saja lafaz, tetapi juga melaksanakan perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan larangan. Ini semuanya bagian dari az-zikir. Baik, ini poin yang pertama. Yang kedua, lil dzikri maratibun mutafawitah. Zikir itu bertingkat-tingkat. Bukan saja satu jenis zikir. Yang pertama, ma tawata'a fiha al-qalb wal lisan jami'an. Zikir yang diucapkan oleh lisan dan direnungi oleh hati. Berarti apa? Yang di luar nyambung dengan yang di dalam. Wa huwal ma'muru bihi wa hiya a'lal maratib. Inilah dia zikir yang diperintahkan, dan ini zikir paling atas, paling tinggi derajatnya. Jadi kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hayati juga apa maknanya. Berarti apa? Di sini jangan zikir itu tergesa-gesa. Zikir itu dengan tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Menghayati maknanya. Karena itu alam. Jangan baca-baca apa ini sab-sab dia. Tapi kalimatnya jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini yang paling tinggi, ya, kasta yang paling atas zikir itu. Ya, ma tawata'a fihi qalbul lisan. Zikir yang diucapkan oleh lisan, yang dihayati oleh hati. Jadi selaras ucapan lisan dengan apa yang dipahami di dalam hati. Yang kedua, al-zikru bil qalbi faqat. Berzikir hanya dengan hati, angan-angan doang. Ini yang kedua. Dahlim, Abu Harmain. Zikir dengan hati. Fa in kana ma'a ajzil lisani fa hasanun. Jikalau zikir hati dilakukan karena lisan tidak mampu mengucapkan, lisannya keluh, ya, lisannya nggak berfungsi, Pak Jukun. Ya, waliyadzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang stroke atau lisannya cadel, tapi di hatinya terus berzikir. Fahasanun. Ini bagus. Sudah bagus. Wa in kana ma'al qudrah fatarkuhu aw fatarkul afdal. Tapi dia mampu mengucapkan dengan lisan, hanya di hati saja, maka zikirnya telah meninggalkan yang afdal. Karena afdalnya lisan dan hati. Tapi kalau tidak mampu, sudah bagus.
Tapi kalau dia mampu sengaja ditinggalkan dengan lisan, maka ini meninggalkan zikir yang afdol, tetapi bukan untuk zikir yang mesti dilapazkan seperti sholat. Kalau sholat ada yang rukun, ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Yang rukun al-Fatihah, kan nggak boleh nggak baca Fatihah. Yang wajib, ya, zikir ruku, zikir sujud sekali, 2 dan 3 sunnah. Tingkatan yang ketiga, az-zikru bil lisani faqat, berzikir hanya dengan lisan saja. Wa huwa kaunul lisan ratban bi dzikrillah, yaitu lisan kita terus basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.